Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Shadiqul amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada detik ini kita masih menjalankan rutinitas kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu terus mencari ilmu. Karena dengannya ilmu yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya. Ya, orang yang berilmu. Maka kita berdoa agar kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk tafsir surah Nuh. Surah Nuh. Silakan dibuka. Surah Nuh ini berada di juz 29. Berada di juz 29. Suratnya tidak terlalu panjang. Ya. Sekitar 2 halaman. Ya, atau 1 lembar. Ya. Surat Nuh itu turun di fase-fase Makkiyah. Ya, maka suratnya Makkiyah. Karena surat Nuh ini diturunkan agar Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan motivasi yang besar kepada Rasulullah. Agar Rasulullah khususnya dan kita semua kaum muslimin itu melihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kita nanti akan melihat bagaimana sih seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya. Ya. Kalau kita lihat nama-nama rasul yang masyhur, yang banyak dihafal, itu ada 25 nabi dan rasul. Bahkan nanti ada dalam kitab karya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, itu lebih dari itu. Ya. Akan tetapi kita lihat bagaimana Nuh alaihissalam itu menjadi Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Jadi kalau ditanya Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Itu terlihat dalam hadis tentang syafaat. Kalau umat ini meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, tidak bisa. Silahkan ke Rasul itu. Siapa? Nuh alaihissalam. Itu Rasul yang pertama. Dan umatnya itu tidak banyak. Nabi Adam, Idris, terus yaitu ada nabi-nabi sebelum diutusnya ada Rasul. Ya. Itu kita tahu sendiri jarak antara Nabi Adam dengan Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat di Ali As-Sabuni dijelaskan, waqad kana baina Nuh wa Adam 10 qurun. Jaraknya 10 generasi. Jadi generasi tahu ya, generasi itu satu selesai masa kehidupan seseorang. Berarti kalau setiap generasi itu kira-kira umurnya 100 tahun, berarti berapa? 1000 tahunan. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sekitar 1000 tahunan. Ai al-fusanah, yaitu sekitar 1000 tahunan. Berarti umatnya seribuan atau puluhan ribu. Ya, umatnya Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak ada yang masalah. Kalau Nabi Nuh, kenapa ada masalah? Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masalah di sini adalah PR kaumnya. Oh, kita lihat di sini misalnya. Ya. Kaum Nabi Nuh itu menyembah berhala, al-awthan wal asnam. Ya, itu pertama menjadi yang pertama yang menyembah berhala-berhala. Itu kaum Nabi Nuh.
Walaupun nanti ke bawah-bawahnya ada ya, terus rasul-rasul yang lain, sampai Rasulullah juga di zamannya banyak yang nyembah berhala. Terus kedua, wa awwalu man kafara billah, yaitu mereka yang pertama kali kufur kepada Allah, yang menentang Allah itu. Yaitu siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. PR-nya besar sekali. Kalau kita tanyakan, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? Falabisa fihim alfi sanatin illa khamsina ama. Berapa itu? 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Dakwahnya 950. Terus pertanyaannya, umurnya Nabi Nuh, ada yang berpendapat ya, Nabi Nuh ketika diutus itu usianya 40 tahun ya, kemudian ditambah 950 tahun masa dakwahnya, kemudian ditambah lagi masa hidup setelah banjir. Ada banjir kan, kemudian Allah selamatkan mereka yang ikut kepada Nabi Nuh. Berarti berapa ribuan ya. Bahkan ada yang berpendapat lagi, diutusnya Nuh itu di saat usia ratusan tahun, 100 tahun tambah 950 tahun masa dakwahnya, kemudian ditambah lagi beberapa tahun setelah banjir itu. Berarti umurnya pendek apa panjang? Panjang sekali. Kalau zaman sekarang berapa tahun umurnya manusia? 80-an, 90 sedikit sekali ya, 90 apalagi yang 100 sedikit sekali. Nah ini ribuan tahun. Tuh, Masya Allah ya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kita langsung masuk kepada suratnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ay ya'tiyahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh ini. Ya, kami ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dengan kebesarannya mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk apa? Memberikan peringatan kepada siapa? Kaumnya. Jadi Nabi dan Rasul khususnya Rasul ya, itu berdakwah kepada kaumnya, khusus kepada kaumnya, bukan kepada yang lain. Pengecualian kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah diutus untuk semua manusia. Nah, kalau Rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya saja. Rasul tinggal di mana? Di situ kaumnya, di situ sudah. Di belahan bumi yang lain tidak termasuk. Maka nanti kan juga ada berbarengan tuh. Ada Lut, ada Ibrahim. Ya, itu kan ada beberapa tempat yang berbeda. Ya sudah kaumnya masing-masing. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Maka Al-Quran ini bukan hanya untuk hudal lil muttaqin, tapi juga hudal lin nas. Selain untuk orang-orang yang bertakwa, maka Al-Quran juga untuk orang manusia secara umum. Ya, nah ini. Dan kemudian pertanyaan lagi, Nabi Nuh diutus di mana? Aiba'atsna Syekhul Anbiya, kita utus seorang kakek para nabi, yaitu Nuh alaihissalam, ila sakan jaziratul Arab, di daerah Arab. Wa kana yaskunu fil Kufah. Di mana Kufah itu? Di daerah Irak. Sekarang ini daerah Irak. Di situ. Ya, mendakwahkan kaumnya ya, yang mereka beribadah kepada berhala. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Saya ini sebagai peringatan yang nyata buat kalian. Apa perintahnya? Apa ajarannya Nabi Nuh? Ani abudullah wattaquhu wa ati'un. Ya. Jadi perintahnya adalah tauhid. Dakwahnya tauhid. Ubudullah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Imam Ali As-Subuni menjelaskan di sini, ya,
Nabi Nuh alaihi salam hanya meminta 3 perkara. Yang pertama, beribadah kepada Allah ibadatullah wahdah. Yang kedua, wa tarakal mahal wal asab, meninggalkan keharaman atau yang dilarang, termasuk juga menyembah berhala. Ya, kalau Rasul gitu, dakwah utamanya ya anibudullah wajtanibut taghut. Kemudian yang ketiga, wa ita'atur rasul, yaitu taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Ini 3 ini yang menjadi titik fokus. Belum nanti persoalan seperti halnya syariat-syariat yang lain, puasa dan lain sebagainya, zakat tidak. Ya. Tapi apa? Fokusnya kepada beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, yaitu mentauhidkan Allah. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah dari lisan nabinya ini, ya, maksudnya menyampaikan kepada umatnya, yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum. Nabi Nuh mengatakan, nah ini tentu dipimpin oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian ya bisa beribadah, ketika kalian bisa taat sama Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, kalau kalian masih ada nyawa, ya, nyawa masih di kandung badan, belum nyampe ke tenggorokan, gorgor, ya, itu kan taubatnya masih diterima. Ya. Allah mengampuni semua dosa, tetapi tidak mengampuni dosa syirik. Ketika syirik itu sudah kelewatan batas umur kita meninggal masih syirik. Tapi kalau buruan kita tobat, buruan kita menggapai Allah, wa anibu ilallah, kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya, masuk Islam, beriman kepada tauhid, Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Ya. Nah, kemudian ayat yang kelima itu temanya sudah mulai, yaitu berisi tentang apa? Tentang sakwa Nuh, tentang aduan daripada Nabi Nuh alaihissalam, mengadu kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya orang tua yang ngadu kepada Allah tentang anaknya, bukan hanya para ustadz yang mengadu kepada Allah tentang santri-santrinya, tetapi juga para nabi dan para rasul mengadukan kepada Allah tentang bagaimana sikap-sikap apa yang terjadi pada umatnya. Apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Saya sudah berdakwah ini, ya Allah, kepada umatku ini, ya Allah. Tadi berapa? 950 tahun. Dan itu dakwahnya bukan satu waktu saja. Misalnya hari Ahad jam 10 sampai jam 12, enggak. Lailan wa nahara, pagi, siang, malam, dakwah terus. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Maka pentingnya dakwah itu ya dimasukkan menjadi ciri, salah satu ciri khusus seorang rasul. Karena pada dakwah itu adalah kewajiban. Kalian ada kewajiban berdakwah belum? Sudah ada. Balighu anni walau ayah. Hanya saja nanti dakwahnya menurut ilmu kita. Contohnya bagaimana sih dakwahnya seorang santri, dakwahnya seorang masyarakat pesantren? Kalau ada kotor dibersihkan agar orang mencintai kebersihan. Sudah waktunya azan, bangunkan yang lain agar mereka kenal kepada siapa mereka kembali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang di saat apa lagi ada permusuhan, ada pertikaian, kita mengislahnya, mendamaikannya. Ini pentingnya. Pentingnya bagi siapa yang ingin berdakwah, bebas, ya. Begitupun dengan para asatid juga meniatkan dakwah setiap mengajarnya. Bukan hanya rutinitas saja, saya ngajar, yang penting aja, tidak, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih indah, yang lebih baik daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dakwah itu salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang santri maupun para asatidz sekalian. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Yang sudah dakwah terus siang hari malam hari beratus-ratus tahun, ternyata tidak ada yang nanggepin. Malah mereka itu illa firara. Coba antum bayangkan, ya, lagi berdakwah, innal hamdalillah, keluar 5, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, keluar 30, pergi dari situ. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, lari semuanya. Wa min sayyiati a'malina, tinggal 1 orang. Rasanya seperti apa? Ntar kita kejar lagi, wahai kaumku, pergi semuanya. Gak ada yang mau dekat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita dakwah bisa berhadapan-hadapan, bisa 1 lawan banyak, maksudnya mustami'nya bisa antara 1 dengan 1 orang. Kalau dulu tidak, Nabi Nuh mau berdakwah udah pergi, mau berdakwah pergi, sampai kesusahan ini gimana caranya ya? Kullama da'awtuhum wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Padahal dari metode dakwah yang utama, yaitu mengikhlaskan niat, itu sudah tercerminkan dalam Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu apa? Nabi Nuh ingin mereka ini umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut jalannya Nabi Nuh, mendapat keselamatan. Tapi apa? Mereka malah ja'alu nutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, nggak mau dengar. Coba sekarang, wahai jamaah, loh kamu mau berbicara? Sebentar, ya silakan bicara. Begitu, coba bayangkan ya, bagaimana kesabaran Nuh alaihissalam. Ya nggak apa-apa, tadi sebentar. Ya silakan bicara. Dan itu banyak ya, dari semua itu begitu, meninggalkan Nabi Nuh. Maka gini, sampai di dalam riwayat itu, kalian bisa nebak enggak Nabi Nuh itu pengikutnya berapa? Hanya 80 orangan, lebih sedikit lah, gak nyampe 90 orang. Kira-kira banyak atau sedikit? Dari waktu masa dakwanya 950 tahun, dakwanya siang hari malam hari dengan metode pelan-pelan ya, dengan metode i'lan rame-rame atau per individu, tapi malah yang ikut cuma berapa? 80-an, 80 kesekian gitu. Nggak nyampe 90 orang. Coba kalau sekarang dakwah berapa yang ini yang dengarkan? Banyak sekali ya, mungkin di sini ada berapa gitu ya, puluhan, ada ratusan, di luar sana ada juga yang ribuan atau jutaan ya, itu macam ya. Ini ujian dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan bukan hanya itu, wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka itu menutupi ya. Nih kita lihat di sini ya, syudu adanihim li'alla yasma'u da'wati, mereka menutup telinga-telinga mereka agar tidak mendengar dakwahku. Wa ghutturusahum wa wujuhahum bistiyabihim, mereka tuh menutup ya apanya, kepala-kepala mereka, wajah mereka dengan apa? Dengan baju-baju mereka. Nah, kamu lihat, hatta la yarawni wa la yasma'u kalami, biar mereka ini tidak melihat aku, tidak mendengar perkataanku. Jadi udah ditutupin semuanya ya, ditutupin, kemudian di telinganya ditutupin. Itu ada Nabi Nuh, umat. Seperti itu. Coba dakwah umatnya demikian. Kalau sekarang dakwah umatnya sudah datang ya, karena pengajiannya mustami'nya sudah datang dulu sebelum kebaliknya. Ini sebetulnya bukan dakwah ya. Kalau dakwah iya, cuma itu lebih ke penceramah lah ya. Kalau dakwah itu ya ke pelosok. Nah, ini siapa yang siap dikirim ke pelosok? Pelosok ya, yang itu nanti antum nggak dikenal. Kemudian apa?
kita berusaha menyampaikan dakwah Islam ini seperti ayo sholat, ayo bisa berbuat baik. Itu kalau belum pernah terjun ke daerah pelosok seperti itu kurang terasa. Kalau dulu saya pernah ke Sumbawa Barat, ke Maluku, gitu. Ya. Yang mana kita harus apa datangi, ini ayo, supaya bisa ke masjid, bisa ngaji Al-Quran. Dari dasar dulu ngajarin tajwid, ngajarin Iqra, abata bagi anak-anaknya, bapaknya ada pengajian, merintis dakwah. Ya, jadi inilah menjadi semangat Rasulullah, khususnya Rasulullah dan kita semua ini ya, yang menjadi umatnya, melihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Wa saru 'alal kufri wa tughyan. Mereka tetap aja berjalan dengan apa? Kekufuran mereka, kesombongan mereka. Istikbaran syadidan. Jadi betul-betul wastakbaru istikbaro. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Ya, dia sombongnya betul-betul dengan kesombongan yang besar. Jadi mereka menolak dakwah Nabi Nuh itu saja. Mereka merasa dirinya itu lebih baik. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamdun, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang. Ini merendahkan orang lain ini. Sudah ditolak nih kebenaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dia merendahkan, siapa itu Nuh itu? Nuh itu siapa? Merendahkan, dianggap remeh oleh mereka ini umatnya. Summa inni da'utuhum jihara, summa inni a'lantu asrartu lahum israra. A'lantu lahum sampai diiklankan, wa asrartu lahum sampai disirkan. Jadi dakwahnya metodenya macam-macam. Dan semua sudah diperhatikan oleh Nabi Nuh. Orangnya baik, seorang nabi, seorang rasul, bahkan ulul azmi. Dakwahnya luar biasa, metodenya mantap sekali, masa dakwahnya juga lama. Tetap aja Allah uji dengan hal demikian. Maka kalau seorang dai kok cepat-cepat sekali putus asa, dia belum apa-apa, introspeksi lah, baca kisah-kisah Nabi terdahulu. Fasbir kama sabru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kita semua nih, para dai, para penuntut ilmu, para pengajar, seperti sabarnya siapa? Siapa aja ulul azmi? Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah SAW. Ini berat-berat semua nih 5 ini. Ya, jangan sampai nggak hafal nih ulul azmi nih ya. Terus apa sih artinya ulul azmi? Yaitu nabi dan rasul yang diberikan keteguhan hati dan kesabaran yang besar. Itu ulul azmi ya. Ini biar tahu apa itu ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Nabi dan rasul yang diberikan keteguhan hati dan kesabaran yang besar. Nah, itu ulul azmi. Ada 5. Sampai ada orang Bekasi itu ngasih nama anaknya kelima nabi ini, kelima rasul ini. Ya, pertama Musa, Muhammad, ya, kemudian Isa, kemudian Nuh, Ibrahim. Nah, itu. Jadi memberikan nama dengan nama ulul azmi minal rusul. Kita lanjutkan di sini. Yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat. Ya, dijadikan apa? Kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara. Jadi di sini Nabi Nuh alaihi salam menganjurkan mereka untuk meminta ampun kepada Allah, beristighfar. Maka perintah istighfar ini perintah ya luar biasa sekali ya. Perintahnya Allah sebenarnya kepada para nabinya, para hamba-hambanya, melewati rasul-rasulnya. Hatta Rasulullah sendiri di dalam hadisnya tidak kurang beristighfar dari 100 kali ya. Pertanyaannya hari ini saja nih, kita sudah berapa kali istighfar? Hah? Apa waktu sholat subuh tadi aja 3 kali saja? Atau ditambah 1, 2, berarti berapa? 4 kali, 5 kali saja. Rasulullah gak kurang dari 100 kali istighfar.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketika saya bertanya kepada guru-guru, ya, walaupun guru itu jauh, kita tempuh perjalanan untuk menjalin silaturahim, meminta wejangan, nasihatnya satu saja: jangan tinggalkan istighfar. Ya, istighfar itu penting sekali. Ya, dua fungsinya: menjamin apa yang telah kita miliki ini menjadi baik dan barokah. Yang kedua, menjamin yang belum kita miliki menjadi kebaikan juga. Itu istighfar. Maka di sini apa dijanjikan kepada mereka? Allah yang menjanjikan apa? Yursilis sama alaikum midrara. Nanti akan diturunkan. Zaman Nabi Nuh, kaumnya ini merasakan kekeringan, panas, kering, tandus. Maka kalau kalian beristighfar, insya Allah akan turun hujan, akan makmur ini dengan air yang Allah kirimkan dari sama. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Bagi yang belum punya keturunan, mudah mempunyai keturunan. Bagi yang masih miskin-miskin, kok rezekinya seret, amwalnya sedikit, Allah akan lipat gandakan. Allah akan berikan kemudahan dari amwalnya itu. Ya, dan Allah menjadikan subur-subur kebun-kebun dengan pepohonan, dan kemudian ada juga di dalamnya anhar. Itu sungai. Tetapi mereka seperti itu ya. Pokoknya nggak mau dengar lah ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya udah. Bahkan kalau kita lihat Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tahu Hasan al-Basri siapa? Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah seorang tabi'in. Tabi'in berarti hidup zaman setelah sahabat. Kata Rasulullah, khairun nas qarni atau khairul qurun qarni. Yaitu zaman para sahabat nih. Sahabat yang jumlahnya ratusan ribu ini, itu yang terbaik. Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kemudian zaman setelahnya tabi'in, kemudian zaman setelahnya tabi'in. Itu ketiga generasi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala oleh lisan Rasulnya adalah generasi yang terbaik, yang wajib dan harus kita ikuti. Itu ditanya ketika ada orang yang datang ya, kekeringan ya, tanamannya nggak bisa subur, nggak hujan. Lalu apa yang saya lakukan wahai imam? Imam Hasan al-Basri mengatakan, sudah, kamu baca istighfar. Dan kemudian pulang orang ini. Datanglah orang yang kedua. Wahai imam, saya itu miskin banget, gak punya uang, ada hutang gini-gini ya. Saya ingin mendapatkan rezeki yang bisa mencukupi kehidupan saya. Kata Imam Hasan al-Basri seperti apa? Istighfar. Banyak istighfar. Pulang. Datang orang yang ketiga. Wahai imam, saya belum dikaruniai anak. Ya, saya ingin memiliki anak keturunan yang menjadi penerus kebaikanku. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Banyak istighfar. Kemudian si pendamping ini atau si pembantu ini mengatakan, wahai imam, Anda seperti apa kok ada orang yang setiap datang kemari jawabannya orang pertama istighfar, orang kedua disuruh istighfar, orang ketiga pun solusinya istighfar. Kata Imam Hasan al-Basri, saya tidak sembarangan ngomong. Dan ini saya ambil bukan dari diri saya, tapi saya ambil dari surat Nuh ini, dari kalam Allah. Bahwasanya Allah akan memudahkan segala urusan kita kalau kita memperbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Karena sejatinya apa? Kesusahan, kegelisahan, atau apalagi kekhawatiran, kegundahan, kesengsaraan itu bermula daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita nggak sadar, kita berbuat dosa nggak sadar, kemudian ada sesuatu peringatan dari Allah, kita malah abai. Harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Banyak istighfar. Ya. Santrinya harus lebih dari 100 kali. Ustadznya juga harus lebih ya dari santrinya. Ustadznya harus bisa beristighfar berapa kali? Ribuan kali lah sehari. Biar apa? Biar kita semua sadar kesukaran dalam kehidupan ini terkadang juga membuat kita itu kan putus asa. Maka tidak boleh putus asa itu. Wala tayasu min rahmatillah, wala tayasu wala taqnatu. Tidak boleh putus asa. Maka bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dengan istighfar itu.
Lalu di ayat setelahnya Allah menjelaskan Nabi Nuh ini mengungkap bagaimana sih kebesaran Allah kepada kaumnya. Ya. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa qad khalaqakum atwara. Engkau diciptakan dengan beberapa fase, ya, kata kecil, dewasa, atau mungkin dalam perut, ya. Kemudian kalau kita lihat tuh samawat, langit-langit ada berapa tingkatannya, ada 7 tingkatannya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Terus wa ja'ala syamsa siraja. Itu lihat itu bulan kok bisa menyala, di dalamnya ada cahaya kok bisa. Kemudian matahari kok bisa terang benderang gitu, menyehatkan. Nah, metode ini dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hebatnya dia. Karena memang terkadang ketika orang tidak mempercayai hal yang gaib, kiamat gaib, ya Allah gaib, maka dihadirkanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan indera. Apa? Ini ada angin. Pasti ada menciptakan angin. Nah, berarti lemah imannya ya, lemah. Iman yang dasar dulu. Tapi kalau imannya sudah kuat, nggak perlu itu. Mengimani Allah, mengimani para malaikat itu nggak perlu hal-hal ini. Tapi kalau iman yang perlu dari dasar, ya perlu dihadirkan apa yang bisa dia lihat dari batas inderanya itu. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, tumbuh-tumbuhan, summa yu'idukum fiha wa ikhrajukum ikhraja. Akan kembali kepada Allah. Allah yang akan mengeluarkan kita. Wallahu ja'ala lakumul arda, bisa Allah menjadikan bumi ini menjadi hamparan. Saya tidak bahas bumi ini bulat atau datar ya, tetapi bahwasanya Allah menjadikan bumi ini mudah untuk ditinggali, ya, mudah untuk ditinggali. Berjalan di muka bumi mudah, ya. Ai ja'alaha fasihah wasi'ah umahadah lakum. Luas sekali, ya, hamparan ini menjadikan luas, menjadikan mudah, ya. Ja'alaha kalbisat wal firas, seperti karpet, seperti tikar, seperti kasur yang dihamparkan, ya. Fiha tusra'una wa 'alaiha, apalagi selain menanam, bertani juga bisa, ya, panen juga bisa. Banyak sekali lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Bahkan di situ juga bisa tidur, juga bisa. Dan Allah menjadikan apa? Litaskunu fil ard, menjadikan kita tinggal di situ, ya. Dan di situ juga ada jalan-jalan, subulan fijaja. Litaskunu minha subulan fijaja. Dan juga di bumi ini ada jalan-jalan yang mudah dilalui. Kita lihat gunung itu susah, tinggi, tapi ternyata ada orang yang bisa naik gunung. Sungai itu kayak, aduh kayaknya ini ngeri kalau kita masuk. Tapi ada nggak nyebrangin sungai, nyeberangi danau, menyusuri lautan? Ada kan? Berarti apa? Allah menjadikan bumi ini mudah untuk dilalui. Bahkan ada olahraga yang modelnya tebing yang curam begitu saja orang bisa melaluinya. Tapi bukan mendaki gunung lewati lembah, ya. Mudah, bisa dilalui oleh manusia, dijadikan mudah. Wajalamul ardu dalulan famsu fi manakibiha wa kulu birrizqi. Jadi selain kita bisa jalan-jalan di bumi Allah, ya, kita juga bisa memakan rezeki dari berbagai macam tumbuhan yang ditumbuhkan di sana. Setiap daerah beda makanannya, setiap daerah beda jalan-jalannya, masyarakatnya, kulturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu. Qala Nuh rabbi innakum 'asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa. Jadi mereka ini malah mengabaikan, bermaksiat kepada nabinya, gak mau taat sama Nuh alaihi salam. Siapa yang mereka ikuti? Orang yang ditokohkan di antara mereka, orang yang kaya di antara mereka. Dan mereka tidak menambah kekayaannya, mereka tidak menambah ketenarannya. Jadi kayak sekarang nih, ya, kita lihat itu youtuber, wah banyak sekali subscribernya, ya.
makan roti berapa harganya, terus kemudian jalan-jalan kemana, itu menjadi yang diikuti mereka itu. Ya, apakah para followernya juga merasakan nikmatnya roti yang dia makan? Merasakan juga jalan-jalan keliling dunia? Lam najiduhu maluhu wa waladuhu illa khosaro. Ya, mungkin followernya masih berantem di rumahnya, rumah tangganya. Ada orang, wah tuh YouTuber tuh keren banget itu ya, diikuti terus, pagi diikuti, siang diikuti, malam diikuti, menjadikan itu contohnya, teladannya, tuntunannya. Dianya masih utang pulsa gitu ya, dianya masih belum baik hubungannya dengan orang tuanya, masih banyak masalah. Dia berharap dia ingin seperti dia gitu, mereka. Wah itu tuh hebat tuh. Nah, itu zaman Nabi Nuh begitu. Yang diikuti bukan Nabi Nuhnya, padahal Nabi Nuh jelas nadhirun, tapi yang diikuti para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh mereka. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 itu. Ada 5. Perhatikan. Yang pertama apa? Wadda. Yang kedua wala suwa'a. Yang ketiga yaghutha. Yang keempat ya'uq. Yang kelima nasra. 5 ini apa sih, Sah? 5 ini adalah nama-nama orang soleh. Dulu zaman Nabi Nuh awal-awal itu nggak langsung mereka menentang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ada di antara mereka ini, kaumnya Nabi Nuh ini, 5 orang ini soleh banget, luar biasa solehnya, menjadi tokoh dan pembesar, ketaatannya dikenal. Tetapi oleh generasi-generasi setelahnya dibuat patung. Wah, kita punya yang kemarin juara ya, 1, 2, 3 ya, buat patungnya Randi, patungnya Hukma. Lah nggak apa-apa, nanti kan kalau kita melihat mereka, kita jadi teringat kesolehan mereka. Awalnya gitu. Jadi 5 ini orang soleh ini udah meninggal, untuk mengenangnya dibuat patung. Yang awalnya tidak mau menyembah patung itu. Yang penting ya, wahai Nabi, saya ingin taat, saya ingin lebih dekat dengan Allah melalui patung ini gitu ya. Tapi ke generasi bawah-bawahnya, patung ini dijadikan berhala, jadikan berhala. Nah ini nih ya. Maka yang perlu digarisbawahi, Islam itu tengah-tengah wasat. Tidak tafrid, tidak ifrat, tidak tafrid. Tidak berlebihan dan tidak menyepelekan. Kalau ini namanya hulu, berlebihan. Kita cinta nih sama seseorang, siapa ini ya, kita buat patungnya ya, dipuja-puja, di apa. Alhamdulillah Rasulullah itu tidak bisa terekam oleh ya, kalau lewat hadis-hadis iya, tapi kalau foto dan apa kan alhamdulillah tidak sampai. Kalau ada tuh ya Allah, mungkin orang-orang yang berlebihan, hulu itu akan membuat patungnya Rasulullah, akan membuat ininya Rasulullah akan disembah-sembah, ini nggak boleh ya. Mungkin di Sumatera sana ya kan, di Jambi ada toko, buat patung itu biar kita mengenang, kita juga ikut soleh. Tapi ujung-ujungnya nanti anaknya Ryan, cucunya, wah disembah itu patung, wah ini gurunya kakek saya ini gitu. Nah, di Aceh nggak ada ya, di Aceh nggak ada insya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Awalnya mereka nggak menyembah, hanya saja di generasi berikutnya patung itu sudah menjadi sesembahan. Dan Nabi Nuh berusaha untuk menjauhkan itu dari yang namanya tauhid, keyakinan, supaya murni saja tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Wa qad adallu katsira wa la tajidul zalimina illa dalala. Mereka sudah makin banyak lagi dan jauh lagi kesesatan mereka. Ya. Karena apa? Wa makaru makran kubbar, di ayat 22-nya ya. Mereka itu sengaja kayak gitu tuh, ya. Mereka menentang Nabi Nuh itu sengaja. Udahlah, nggak usah diurusin, nggak usah. Ya. Bahkan kalau kita tahu, Nabi Nuh itu disuruh Allah buat apa? Buat kapal, fulk. Jadi sampai
wa yasna'ul fulk wa kullama marra 'alaihi malakun min qaumihi sakhiru in qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama setiap lewat para pembesar-pembesarnya ngejek. Wahai Nuh, itu udah pensiun jadi nabi ya, sekarang jadi tukang kayu ya, kayak gitu. Gila ini ya. Apa jangan-jangan ketika kalian apa jangan-jangan ketika kami tidak ikut kamu jadi putus asa begini? Kasihan sekali kan. Jadi dikira Nabi Nuh buat kapal, buat apa itu dikira gila, dikira frustasi, dakwah nggak ada yang ngikutin, lama, panjang masanya. Akhirnya apa? Putuskan jadi tukang kayu buat kapal. Dituduh gila. Kenapa dituduh gila? Jadi zaman kaum itu tuh kering, nggak ada air. Jadi ya Allah, buat kapal kan dekat laut, atau yang hujannya deras itu mungkin ya. Hujan aja itu loh jarang atau nggak ada hujan. Kok buat kapal? Kan itu gila. Kalau mungkin di sini sering hujan ya mungkin bisa jadi banjir. Dekat laut bisa jadi tsunami, bisa jadi banjir. Ya. Tapi di situ kan kering. Kok buat kapal itu gimana? Nah, ini ujian betul Nabi. Ya sudah, wama amana ma'ahu illa khalil, hanya sedikit saja mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini ujian besar ya. Ujian. Sampai akhirnya tiba masanya Nabi Nuh mengundang untuk masuk kepada kapalnya. Ya orang juga bertanya-tanya, ini apaan sih gitu. Sampai istrinya tidak mau, anaknya juga. Cerdas ini anaknya Nabi Nuh, cerdas sekali. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Oh cerdas. Air dari mana? Lah orang kering kayak gini tuh dari mana airnya? Ini kering gitu. Atas juga tidak hujan. Ya, jadi heran. Ya sudah, kalau misalnya nanti banjir pun saya akan ke gunung. Insya Allah banjirnya seberapa sih, orang ini kering kayak gini. Insya Allah saya akan selamat dari banjir itu. Tapi apa? Allah keluarkan air dari bumi, Allah turunkan air dari langit. Semua sumber-sumber mata air, keluarlah air sehingga terjadilah banjir bandang. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi Nabi Nuh berdoa, qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayya. Jangan sampai ada deh satu orang saja di dunia ini yang tinggal yang menyekutukan Engkau. Bukan Nabi Nuh putus asa, tidak. Yang pertama, Nabi Nuh sudah jelas ya, takut ya, kalau apa adanya nanti disisakan orang-orang yang menyekutukan Allah, maka nanti akan menambah kerusakan di muka bumi ini. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Akan menambah fajir, kerusakan ini. Fajir ini perbuatan buruk walaupun masih dalam beriman, berislam. Yang kafaro berarti dia memang kekufuran yang dilakukan. Kembali lagi, Nabi Nuh bukan putus asa, tapi memang sudah ada berita bahwasanya tidak akan beriman mereka itu ya kepada Nabi Nuh, dan Allah menyampaikan ini adalah ujiannya, pada ujiannya ya. Akhirnya apa? Nabi Nuh ini sayang kepada bumi ini, sayang kepada generasinya yang cuma berapa puluh orang tadi ya. Berarti bisa dikatakan kita adalah anak cucu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam ya, yang pertama, kakek yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dari situ, karena apa? Gak ada orang lagi. Nanti adanya orang yang 80 sekian itu orangnya itu dari situ tuh. Jadi nanti berikutnya setelah itu Nabi siapa? Rasul siapa di situ diutus? Nuh, Hud. Nanti ada yang namanya kaum apa? Hud, Ad. Iya, ya. Tuh, itu dari keturunan Iram. Iram ada Jeliman. Itu keturunannya besar-besar. Tuh kaum Ad itu luar biasa. Bangunannya juga tinggi-tinggi. Tapi mereka juga menyekutukan Allah, dibersihkan sama Allah, ya kan? Kemudian ada lagi nanti berikutnya Nabi Soleh, ya, karena nanti Iram ini ada keturunannya Iram ini kaum Ad, namanya ada juga kaum Samud, kadzabat Samud. Ad juga dihukum, Samud juga dihukum, ya. Nabi Soleh dan terus, jadi sudah dibersihkan sama Allah. Ada lagi apa fungsinya untuk ujiannya Nabi itu dan ujiannya kita semua orang Islam, agar apa orang Islam bisa mengambil ibrah, mengambil kisah
mengambil hikmah dari kisah-kisah yang sudah dihadirkan. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Jadi Nabi Nuh alaihissalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa daripada orang tuanya. Dan kemudian siapapun yang berada di rumahnya, kita tahu bahwasanya nggak serumah itu soleh, ya nggak, istrinya, anaknya. Ya, memang begitu, Allah buat seperti itu. Kita satu rumah, ya ada yang rajinnya ke masjid, ya ada yang rajinnya ke tempat lain kan gitu, masing-masing. Ya. Maka hal ini perlu kita renungi bersama, ya. Khataman Nuh, ya, kalamahu bid-du'a. Nabi Nuh menutup kalamnya dengan doa, ya. Fada'a li nafsihi awalan, dia berdoa kepada Allah untuk dirinya dulu pertama, Rabbighfirli, summa li abawaihi wa liwalidayya, kepada orang tuanya, itu menjadi doa yang tsaniyan, yang kedua. Ya, kemudian doanya untuk siapa lagi? Li jami'il mu'minin wal mu'minat, dan doa untuk orang yang beriman semuanya, baik dari golongan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini makanya anjuran berdoa, ya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Doakan semua, ya. Dan semua didoakan setiap yang berislam sampai hari kiamat. Ya, alhamdulillah, sekiranya itu yang bisa disampaikan, ya. Jadi Nabi Nuh adalah Nabi Allah, panjang usianya, ujiannya juga besar. Di sini kita belum bisa seperti Nabi Nuh, belum bisa, masih jauh sekali. Ya. Kalau kita dakwah ingin cepat-cepat diterima, ya, yang lagi tugas dakwah ini, ya, itu jangan sampai ada rasa itu. Dakwah itu bukan cepat-cepat diterima atau cepat-cepat diikuti, bukan. Dakwah itu adalah perintah Allah murni. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta. Rasulullah sudah ditegur, diberi peringatan, ayo sampaikan. Kalau engkau tidak menyampaikan ini, berarti engkau tidak melaksanakan apa yang telah diberikan kepadamu. Jadi kalau sudah dapat ilmu, ya sunnahnya disampaikan. Kewajiban berikutnya adalah disampaikan. Ya, jadi dakwah itu ya semua harus bisa jadi dai. Ya, semua jadi dai, jadi mubalik. Jadi kalau misalnya dia seorang yang di kantor, ya dia akan dakwah dengan profesinya, menuju Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, bukan menuju dirinya. Maka orang yang ikhlas dalam berdakwah itu cepat lebih mengena kepada orang lain dibanding orang yang berdakwah tapi demi kepentingannya. Itu naudzubillah. Kalau Nuh alaihi salam sudah jelas sekali, ya, ujian yang besar dapat dia lalui. Kurang apa kesabarannya, kurang apa kesolehannya Nabi Nuh alaihi salam. Ini ada yang kelewat nih, ayat 25 ya tadi, ya. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Jadi kisah yang tadi habis banjir, semua yang nggak naik di dalam kapal semuanya terkena banjir. Ughriqu, tenggelam. Ughriqu fa'udkhilun nar. Jadi ketika tenggelam mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka, langsung. Pakai huruf fa apa semua di situ? Fa. Mimma khati'atihim, karena memang kesalahan mereka, sebab mereka ingkar, sebab mereka kufur, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilun nar, maka langsung masuk ke neraka. Jadi tenggelamnya mereka langsung ke neraka. Tenggelam di laut, judulnya nanti di neraka. Karena kalau fa itu tanpa jeda. Misal Randi
Win. Atau cepat itu. Randi win. Paling 2 detik. Ya. Atau nggak nyampe 5 detik lah. Tapi kalau summa dia ada jedanya. Nah, ja'a Randi summa win. Randi datang dulu sejam, 2 jam, 3 jam atau setengah hari baru datang win. Tapi kalau ja'a Randi wa win ya, itu nggak jelas siapa dulu yang datang, intinya mereka berdua datang. Itu bedanya kata sabu di dalam bahasa Arab. Maka hal-hal yang kalau demikian kita perhatikan, Allah langsung mengazab mereka yang mengkufuri nabinya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membelot, orang-orang yang mengingkari, ya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu karena balasannya langsung. Kalau kemaksiat yang lain, tapi kalau maksiatnya itu mengkufuri, mengingkari Allah dan Rasulnya, ini tuh biasanya balasannya langsung di dunia dan dua-duanya dapat. Ya, maka jangan sampai terbetik dalam hati kita untuk mengingkari, mendustai atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Bagaimana sih memusuhi Allah dan Rasulnya? Memusuhi pewarisnya. Innal ulama warasatul anbiya, memusuhi para ulama, ya. Ulama kok dikata-katain, misal didiskriminasi dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang betul-betul taat dan soleh, ini naudzubillah, cintai mereka, cintai para penerus Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan juga jangan gulu di sini, ya. Ini perintahnya luar biasa nih. Tadi kalau dulu kita mengkultuskan seseorang, ya tidak boleh. Makanya kuburan itu ya paling bagus ya kasih batu saja. Paling banter ya kasih nisan, tapi yang ada namanya, sudah itu untuk ciri atau tanda saja. Ya. Walaupun ketika menulis tulisan tanda di batu nisan ini sebetulnya ya hukumnya dia mengatakan makruh, tapi tidak nyampe ke haram. Ya, kalau sudah meninggal ya sudah batu saja. Kalau ada namanya ya itu sebetulnya tidak diperkenankan. Tapi kalau di Indonesia itu menjadi adat dan untuk tanda, ya silahkan. Tapi jangan sampai dibangun kuburan, dibangun ada keramiknya, ada, tidak boleh, tidak boleh, dilarang, betul-betul dilarang. Ya. Jangan sampai. Itu haram. Ya. Karena kalau sudah mengkultuskan gitu, kita sudah mulai menduakan Allah. Ya. Maksudnya apa? Nanti di bawah kita ini generasi yang minta sama kuburan, terus apa lagi? Minta syafaat di kuburan, minta apa lagi? Rezeki di kuburan. Nah, nggak bisa. Ya, nggak boleh. Tapi kalau ziarah silahkan. Diperintahkan ziarah. 2, mengingat kematian dan mendoakan mereka. Itu saja. Tidak boleh minta-minta. Ya, waktu itu pernah kita studi Ikhlah, ya. Tapak tilas, ya. Itu juga kita nggak sampai minta-minta macam-macam. Hanya lihat, oh ini makamnya wali ini, makamnya wali ini. Karena apa? Untuk mengenang, untuk mengingat kematian, dan untuk mengambil pelajaran. Oh, fulan. Ini itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua dan menjaga keimanan kita biar kokoh sampai hari kematian kita kelak. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa bersama majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.